Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fihi hudan wa rahmatun wa shifaa'un fi qulubil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan wa ba'd. Jamingal khudur wa bi muqaddamatihim. Ingkang pertama, kita berbangga karena tesihipun pilih kalian Allah saged memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ij'al, Allahumma salim Ramadana lana wa salimna li Ramadana wa salimhu minna. Ya Allah, sampaikan kemuliaan Ramadan ini untuk kita semuanya. Dan sampaikan agar kita juga bisa menghormati dan memuliakan bulan Ramadan. Terbukti malam ini dari ratusan manusia, kita yang masih bisa bertahan untuk memuliakan bulan Ramadan. Wonten ing kitab naminipun Duratun Nasihin, dipun sebataken, siapa yang berbuat kebaikan di bulan Rajab, maka nilai kebaikan itu berlipat 100 kali. Dan jika kebaikan itu dilaksanakan di bulan Saban, maka lipatannya menjadi 700 kali. Dan yang paling istimewa, jika kebaikan itu dilaksanakan wonten ing sasi Ramadan, bukan 100, bukan 700, tapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai kepada angka terakhir di dalam Arab, yaitu 1000 kali. Angka yang paling besar itu 1000. Makanya kalau di dalam adat istiadat Jawa, tiang kok sampun 1000 dinten meninggal, niku naminipun diuwis-uwisi. Sebab angka yang terbesar di dalam Arab adalah 1000. Sing penting krungu. Anu sing nang kana niat ngaji ora wis men. Mireng nggih Bu nggih? 1 juta ya kur bahasa Arab 1000 bu alfu alfin. Bahasa Malayin 1 juta itu adalah bahasa baru. Jadi kita berharap yang malam ini membawa semangka 2 blindi, maka tercatat Allah mencatat kebaikan, berarti dia telah memberikan sedekah 2000 blindi. Insya Allah di surga nanti kurugan semangka. Allahumma amin. Itu belum bulan yang di dalam Ramadan itu ada sebuah malam yang paling tinggi derajatnya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak merujuk kepada malam 17, malam 18. Semua malam di malam Ramadan ini berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar ini jika digunakan kebaikan, maka nilai kebaikan itu seolah-olah kita melakukan kebaikan selama 83 tahun, 4 bulan. Atau lebih baik daripada 1000 bulan. Atau lebih baik daripada 30.000 hari. Kalaulah malam ini malam Lailatul Qadar, maka membawa semangka 2, seolah-olah dia telah membawa semangka 60.000 semangka. Luar biasa. Dan itu bisa diketemukan malam ini. Walaupun berbagai lembaga survei Lailatul Qadar mendominankan tidak malam ini. Kami bacakan lembaga survei. Yang pertama LSI, Lailatul Qadar survei Imam Ghazali.
yang tercatat di dalam kitab Inganatut Thalibin. Jika kalian mengawali puasa di hari Kamis, ibu bapak tiang mriki puasanya Senin apa Selasa? Kamis, berarti sama dengan saya. Kalau Senin sama dengan Pak Kisodirin, pegawai negeri. Kalau Selasa sama dengan ahli Toreko Naksabandiyah. Barang siapa memulai puasa di hari Kamis, maka dominan Lailatul Qadar itu ditemukan malam tanggal 25. Malam selawe dina napa yuk? Malam nopo? Ya ora tau mikir, wong ora tau ngarepaken Lailatul Qadar sing jenengan. Insyaallah malam selawe itu jatuh di malam Sabtu. Kalaulah hari ini panjenengan hanya membawa semangka satu di hari Sabtu, di malam Sabtu, hendaknya Anda membawa semangka sebanyak 10. Karena bernilai 300.000 semangka. Allahumma. Yang kedua tercatat di dalam kitab Hasyatus Sofi, pinggiran kitab Tafsir Jalalain, bahwa jika awal puasa diawali dengan hari Kamis, maka ada potensi besar Lailatul Qadar itu jatuh di malam 25. Masih sama dengan lembaga survei Imam Ghazali. Yang ketiga, lembaga survei Imam Bajuri sama LSI. Di dalam kitab Khasyatul Bajuri, pinggirannya kitab Bajuri yang mensarai kitab Fathul Qorib kalangan Ibnul Qasim, menyebutkan jika awal puasa jatuh pada hari Kamis, maka punya potensi besar Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 20.000. Tidak 21, tidak 22, tidak 23. Kapan malam tanggal 20 yong? Yora ngerti maning. Malam Selasa. Berarti ada dua yang didominankan oleh alim ulama. Terus kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga memprediksi bahwa jika ini tidak mengikat kepada awal Ramadan, jika malam Jumat di 10 tanggal 10 terakhir, berarti diawali tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 30. Itu bebarengan dengan tanggal ganjil, maka potensi besar Lailatul Qadar itu jatuh di malam Jumat yang bertepatan dengan tanggal ganjil. Malam Jumat besok tanggal berapa? Lupa maning orang ngerti. Ya ngitung mikir. Tapi anu rapatnya cerdas ora rambung-rambung ling itu. Beda karo Kang Udin nggih, bakul tari. Malam 23. Berarti kalau demikian, kalau kita ingin menyongsong Lailatul Qadar, tidak menyanyiakan Lailatul Qadar, maka hendaknya kita punya 3 persiapan. Persiapan yang kedua, yang pertama, tanggal 20 malam Selasa besok semuanya bawa tumpeng. Di sini ijo-ijo lantok. Wong kabeh enggak bawa tumpeng, nggih. Kemudian yang kedua di malam 23 Ramadan, kebetulan malam Jumatnya Jumat keramat karena malam Jumat Kliwon. Wah niki mandi niki. Yang ketiga yang terakhir didukung oleh 2 lembaga survei bahwa malam 25 ini juga punya potensi Lailatul Qadar. Saya menghimbau, kesel kayak kesel tetap sholat tarawih berjamaah, bengkek ora bengkek tetap mangkat masjid. Duit ora ada duit ya utang-utang nganakna sedekah. Siap Bu. Ini luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Karena malam Lailatul Qadar ini malam turunnya apa hanya Al-Quran yang turun? Memang saat itu Al-Quran turun. Lalu setelah pasca Al-Quran turun, sekarang apakah Al-Quran masih turun? Kemujizatannya, khasiatnya masih turun. Disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalu, temurun di malam Lailatul Qadar. Siapa yang temurun? Al malaikatu, malaikat yang tidak terhitung jumlah banyaknya. Bahkan disurvei oleh ahli kasab, malaikat yang turun ke bumi itu bilangannya melebihi bebatuan dan gegodongan, Pak. Maka qadar ada yang memanai sangat sempit, karena di malam Lailatul Qadar tidak ada setapak bumi yang kosong, kecuali di situ ada kaki-kaki malaikat yang menempatinya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat warruh, bukan hanya malaikat, tapi pimpinan malaikat datang, kepala malaikat datang, ketua malaikat datang. Siapa? Ar-Ruh, malaikat ruh yang disebut oleh orang-orang sebelah, orang-orang Kristen dengan sebutan malaikat Gabriel. Jere malaikat Gabriel, Bob. Monggo. Pakai masuk apa? Oh, Pak Ahmad nih. Saya lawas orang tahu ketemu sepuh banget. Monggo. Malaikat Jibril pun datang di malam Lailatul. Kalau sudah ada malaikat datang dipimpin oleh malaikat Jibril, maka tidak ada satu doa pun kecuali doa itu diijabah oleh Allah. Saya berharap Bapak calon kepala dinas, doanya jangan malam ini saja. Walaupun sendiri, ya Allah, mudah-mudahan orang tua tetap diberi kesehatan, jangan dulu pergi ke kuburan. Karena masjidnya tanpa orang tua kosong. Para jomblo-jombloan, jomblowati cepatnya diberikan jodoh. Yang laki-laki dapat janda tua. Sebab cepat mati dapat warisan. Allahu Akbar. Bahkan disebutkan, tidaklah seseorang berangkat dari rumahnya ke masjid di Lailatul Qadar, pasti dia bersentuhan dengan malaikat. Jika seseorang bersentuhan dengan malaikat yang turun di Lailatul Qadar, disebutkan la yasqa ba'dahu abadan. Dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya, tidak celaka di dunia dan tidak celaka di akhirat. Allahumma amin. Ini Lailatul Qadar, Pak. Kenapa menjadi mulia? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Sekarang nuzul Quran. Allah pilih Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pilih Ramadan sebagai turunan Al-Quran, berarti Ramadan menjadi bulan yang terbaik, bulan yang terindah daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Ramadan menjadi bulan yang terbaik, maka hari-hari Ramadan adalah hari yang terbaik dibanding hari-hari selain bulan Ramadan. Senin di bulan Ramadan itu lebih baik daripada Jumat selain bulan Ramadan. Malamnya pun menjadi malam-malam yang terbaik. Amal ibadahnya pun di Ramadan menjadi amal ibadah yang terbaik. Apa amal yang paling utama di bulan Ramadan? Amal puasa, sehingga amal puasa ini menjadi cagaknya agama. Cagak bahasa Arabnya rukun, menjadi tihannya agama. Sampai-sampai puasa yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang bagian yang paling penting di dalam agama niki. Bagaimana tidak penting? Di dalam hadis Ahmad disebutkan kullu amalin kafaratun. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini sebagai dam, sebagai kafarat untuk membayar kezoliman kita kepada orang lain.
Kalau kita pernah menggunjing orang yang nilai pahala, yang nilai gunjingannya dibayar pahala dengan sholat 1 tahun, maka sholat kita diambil untuk membayar orang yang digunjing, orang yang difitnah. Ingat tahun 2004, tahun politik. Banyak lambe-lambe dan mulut-mulut yang tidak kecangkeman, yang tidak bisa mingkem, banyak kecangkeman ngomongi calon politik. Hati-hati, lebih baik diam. Karena pembicaraan kita yang memfitnah orang, menjelekkan orang, itu pasti akan kita bayar dengan amal kebaikan kita. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa tidak akan pernah untuk membayarnya. Maksudnya puasa nanti saya sebutkan. Kecuali puasa begitu aja. Kata baginda Nabi, as-saumuli. Ini menyuarakan firman Allah yang disebut dengan hadis qudsi. Puasa adalah milikku Allah. Maknanya bahwa bayaran ganjaran puasa itu masuk ke dalam rekening Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang berpuasa yang membayar bukan malaikat, yang menulis bukan malaikat, dan tidak ditulis dalam rekening kita, tapi ditulis dalam rekening Allah Subhanahu. Selain puasa terukur, panjenengan sholat 1 kali ganjarannya 10, sebab 1 kebaikan dilipatkan 10. Jenengan sodako untuk berjuang agama dalam pengajian, ini rangkaiannya sodako dalam jihad, nilainya tidak 10, bisa 70, bisa 700, tercatat dalam buku panjenengan. Sholat tahajud tercatat, menolong orang tercatat, dan itu masuk kepada rekening kita masing-masing, kecuali puas. Wa anna ajibihi, kata Allah di dalam hadis baginda Nabi, saya yang langsung akan membayar. Kalau Allah yang langsung membayar, tentu bayarannya luar biasa. Melebihi bayaran catatan yang dicatat oleh malaikat Allah. Analoginya begini. Kalau seandainya Bapak Arif Hermawan selaku Direktur PT Permesan, lalahannya dia 1 provinsi, menjadi orang besar, big boss, bos besar. Kemudian kalau kita kerja di pabrik beliau, yang bayar adalah tukang bayar. Pasti bayarannya UMR. Bayarannya standar. Jamis 1.700.000, ya segitu. Tapi kalau Arif Hermawan sendiri yang mengatakan, Pak Sodirin jangan dibayar, biar saya yang bayar. Kira-kira bayarannya Pak Sodirin standar UMR, di bawah UMR, atau di atas UMR? Luar biasa bayarannya, karena pembayarannya di luar. Bayarannya luar biasa, karena biasa di luar bayarannya. Orang tukang semir sepatu, kalau sepatunya Pak Kiai Dr. Andes Tauhid, sekali nyemir 10.000. Tapi kalau bos yang sudah bilang, sini, semirkan sepatu saya. Kira-kira bos mau kasih 10.000 apa 100.000? Bahkan bisa lebih, Pak. Lah, ini analogi puasa. Maka sangat merugi jika kita di dalam puasa ini sia-siakan tidak melakukan puasa gara-gara puasa Ramadan vs bawon. Gara-gara panen mengsawang gawat jaling, rugi atau tidak? Rugi serugi-ruginya, karena amal kita ini langsung Allah yang membayar. Apalagi di dalam kitab Sunan Kubro diterangkan oleh Imam Ibnu Muyainah, Sunan Kubro milik Imam Baihaqi, disebutkan idza kana yaumul qiyamah, takala kiamat terjadi, yuhasibullahu abdahu ibadahu, Allah akan menghisap, akan menghitung seluruh amal manusia, kebaikan dan kejelekannya. Jika amal kita bersangkutan dengan orang lain, maka orang lain diambilkan kebaikan kita untuk menutupi kejelekan kita kepada orang lain. Sampai disebutkan takala amal-amal kita sudah habis, perdagangan kita di akhirat sudah gulung tikar. Bahasa Inggrisnya the bankrupt. Wong jenengan sembayange dulat-dulit kaya kinjen sewok, ngerasani sedina ngantekan katam rong jus. Kira-kira ngibadah jenengan kira-kira tombok napa mboten? Tombok.
Tak kala manusia sudah tidak punya harapan lagi, zolim yang masih terhutang belum terbayar, jenengan sudah bangkrut. Dalam kondisi kebingungan, susah, bingung, khawatir. Fayatahamalullahu bisaumihi fadkholahu aljannata bihi. Dalam bahasa cernaan saya, Allah berfirman, wahai Bapak Sadiman, jangan takut kamu. Memang kamu sudah bangkrut. Kamu masih punya banyak hutang yang belum terbayar. Tapi kamu punya rekening yang dititipkan padaku. Rekening apa? Puasa. Walaupun banyak tidak harus dihitung. Semuanya aku yang nanggung untuk membayarnya. Masuklah kamu surga karena hutangmu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng nama mboten niki? Berarti dengan puasa insya Allah kita punya harapan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Allahumma. Maka di dalam ayatnya la'allakum tattaqun. Dengan puasa mudah-mudahan kita takwa. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang takwa. Karena ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang takwa. Orang yang dekat tempatnya di surga, orang yang jauh tempatnya di neraka. Berarti dengan puasa masuk surga. Ini sama dengan orang yang didekatkan dengan Allah. Bangga enggak dekat dengan Allah? Bangga. Pak pengawas mawon dekat dengan Bapak Sekda, bangga. Minimal pangkatnya cepat naik. Bisa-bisa masuk ke dalam Kabupaten Ciamis. Itu baru dengan Pak Sekda, belum dengan Bupati. Walaupun kebalikannya, walaupun ada seseorang menjadi kepala SD, menjadi kepala SMP, menjadi kepala MTS, menjadi kepala terbaik, tapi kalau dibenci dengan Pak Camat, dibenci dengan Pak Sekda, lara atine Pak. Datang ke kecamatan orang ditakoni, padahal kepala terbaik, sakit atau tidak? Itu baru dekat dengan bupati. Bagaimana kelak kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu ternyata kehebatan-kehebatan Ramadan dan puasa itu karena berkenaan dengan turunnya jimat abadi yang kemudian itu menjadi sumber kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim ini sebagai sumber kehidupan kita di dalam beragama. Wonten ing kitab Muslim dipun sing ngendikaken baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, orang yang mendengar namaku tidak berselawat adalah orang yang paling bakhil. Ibu-ibu tahu alamatnya bakhil RT berapa? Tahu nggak alamat bakhil RT berapa? Ini tak tidokna alamatnya bakhil. Al bakhilu bangitun minallah wa bangitun minal nas wa bangitun minal jannah wa qaribun minan nar. Alamatnya bakhil adoh karo Gusti Allah, adoh karo swarga, adoh karo kasih sayang manusia, perek karo neraka. Bakhil alamatnya nang ndi? Perek karo digawingan neraka buwong bakhil. Wong kon ucap ndongakaken Kanjeng Nabi kok bakhil banget. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jenengan terhitung orang yang dermawan. Allahumma amin.